Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrika Nanda Utami dengan NIM 2062018, mahasiswi jurusan akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Berau. Dalam video ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi dalam rangka untuk pemenuhan tugas mata kuliah auditing 1. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai profesi akuntan publik. Adapun sub pembahasan materi yang akan saya bahas dalam pembahasan ini yaitu yang pertama, ada pengertian akuntan publik yang di dalamnya akan terkandung sifat kantor akuntan publik dan akuntansi publik. Yang kedua, ada aktivitas dan struktur akuntan publik. Yang akan dibahas yaitu mengenai susunan profesi akuntan publik. Kemudian yang ketiga, ada fungsi-fungsi organisasi profesi akuntan publik yang di dalamnya akan dibahas mengenai bagian-bagian dalam organisasi akuntan publik. Kemudian yang keempat, ada standar audit yang berlaku umum, yaitu mencakup standar dan praktik pengendalian mutu dalam profesi akuntan publik. Seperti kita ketahui, saat ini akuntan publik sangat diperlukan untuk melakukan audit dan pemeriksaan laporan keuangan sebuah perusahaan. Informasi keuangan yang dilaporkan oleh akuntan publik bisa mempengaruhi citra baik atau kredibilitas sebuah perusahaan. Sebagai contoh, pada awal tahun 2020, kantor publik akuntan milik beberapa perusahaan besar mendapatkan sanksi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Mengapa demikian? Hal itu disebabkan karena laporan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut memiliki keterkaitan dengan kasus modus permainan saham dan memberikan efek negatif ke ekonomi nasional. Nah, karena itulah mengapa akuntansi sektor publik sangat diperlukan saat ini seiring banyaknya perusahaan baru yang bermunculan. Lalu bagaimanakah definisi dari profesi akuntan publik? Mari kita bahas. Ya, secara umum akuntan publik memiliki pengertian yaitu adalah sebuah profesi yang memberikan pelayanan berupa jasa profesional dan sudah memiliki izin resmi untuk praktek sebagai akuntan swasta secara independen. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, profesi ini memiliki definisi sebagai profesi yang memberikan jasa yang dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam mengambil keputusan penting. Menurut Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011, akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Akuntan publik merupakan akuntan independen yang memberikan jasa akuntansi tertentu dan menerima pembayaran atas jasa yang telah diberikannya. Profesi akuntan publik mempunyai tugas yang cukup kompleks, bukan hanya melakukan perhitungan-perhitungan angka, tetapi juga menjadi penghubung aktivitas bisnis antara perusahaan yang menjadi kliennya dengan perusahaan lain dalam proses keberlanjutan bisnis. Kemudian selanjutnya, yaitu mengenai sifat kantor akuntan publik dan akuntansi publik. Akuntansi publik mendirikan kantor akuntan sebagai basis untuk melayani dan memberi jasa para nasabah, sedangkan akuntan publik mendirikan kantor akuntan untuk memberikan jasa pelayanan kepada berbagai unit organisasi yang membutuhkan jasa akuntan, antara lain melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Mereka juga memberi jasa konsultasi manajemen. Kemudian di sini kita bahas sedikit mengenai jasa konsultasi manajemen. Jasa konsultasi manajemen adalah jasa yang berupa konsultasi atau nasihat kepada perusahaan-perusahaan mengenai cara terbaik untuk mengelola dan mengoperasikan bisnis. Bidang ini lahir seiring dengan berkembangnya bidang manajemen. Adapun beberapa contoh bentuk jasa konsultasi manajemen adalah yang pertama mengenai pemeriksa laporan keuangan yang disusun oleh nasabah. Kemudian memberi jasa akuntansi dan manajemen untuk menyempurnakan laporan keuangan yang akan disusun dalam akuntansi dan membantu penyusunan laporan keuangan serta unit organisasi atau perusahaan untuk keperluan perpajakan dan perkreditan. Kemudian selanjutnya menyusun suatu metode akuntansi yang sesuai bagi bidang aktivitas unit organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, menyusun laporan keuangan yang digunakan untuk tujuan studi kelayakan dalam rangka mengajukan permintaan kredit kepada lembaga keuangan. Kemudian yang terakhir, yaitu mengenai lain-lain jasa akuntansi yang diperlukan oleh berbagai unit organisasi dengan ketentuan para akuntan harus selalu bertindak independen atau tidak memihak. Selanjutnya kita bahas mengenai aktivitas dan struktur akuntan publik. Ya, apabila diklasifikasikan, aktivitas jasa akuntan publik terdiri dari 4 macam, yaitu jasa atestasi, penyuluhan pajak, konsultan manajemen, serta jasa akuntansi dan administrasi pembukuan. Yang pertama, jasa atestasi. Jasa atestasi merupakan salah satu jasa di mana kantor CPA mengeluarkan komunikasi tertulis yang menyatakan suatu kesimpulan tentang keandalan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Selanjutnya, jasa atestasi dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada audit. Jenis audit ini meliputi upaya memperoleh dan mengevaluasi bukti yang mendasari laporan keuangan historis yang membuat asersi yang dibuat oleh manajemen entitas. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan.
Istilah pemeriksaan atau examination digunakan untuk menguraikan jasa lain yang muncul dalam pernyataan positif suatu pendapat tentang kesesuaian asersi yang dibuat pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga ada review. Jasa review terutama terdiri dari permintaan keterangan dari manajemen entitas serta analisis komparativitas informasi keuangan. Lingkup jasa ini kurang signifikan apabila dibandingkan dengan jasa audit dan jasa pemeriksaan. Tujuan review adalah untuk memberikan keyakinan negatif sebagai lawan dari pernyataan positif yang diberikan pada suatu audit. Kemudian yang keempat ada prosedur yang telah disepakati. Lingkup kerja dalam melaksanakan prosedur yang telah disepakati juga lebih sempit dibandingkan dengan jasa audit dan jasa pemeriksaan. Untuk jenis jasa ini, kantor CPA dapat menerbitkan suatu ringkasan temuan. Kemudian selanjutnya ada jasa penyuluhan pajak. Kantor akuntan menyusun surat pemberitahuan pajak dari perusahaan dan perseorangan, baik yang merupakan kliennya maupun yang bukan. Selain itu, banyak kantor akuntan yang mengurus pajak tanah, pajak hadiah, perencanaan perpajakan, dan konsultasi pajak lainnya. Selanjutnya, konsultasi manajemen. Jasa ini berkisar dari pemberian saran sederhana mengenai pembenahan sistem akuntansi sampai keikutsertaan dalam menyusun strategi pemasaran, memanfaatkan instalasi komputer yang ada dengan sebaik-baiknya, dan konsultasi asuransi. Kemudian yang terakhir yaitu ada jasa akuntansi serta administrasi pembukuan. Banyak klien kecil dengan staf akuntansi yang terbatas menyerahkan pembuatan laporan keuangannya kepada kantor akuntan. Ada kalanya kantor akuntan tersebut juga menyelenggarakan audit setelah jasa administrasi pembukuannya selesai. Namun ada kalanya pula tugasnya hanya terbatas pada penyusunan laporan keuangan saja tanpa melaksanakan audit. Selanjutnya kita bahas mengenai struktur akuntan publik. Struktur akuntan publik yang pertama yaitu ada auditor staff. Orang tersebut biasanya digolongkan sebagai auditor staff atau staff auditor yang sering pula disebut asisten atau auditor junior. Auditor staff kerap kali melakukan tugas-tugas audit rutin yang rinci, namun mereka mempunyai pengalaman yang sangat terbatas. Selanjutnya ada auditor senior. Auditor senior disebut juga auditor penanggung jawab adalah auditor yang memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta penyusunan rancangan laporan auditor yang akan dikaji ulang dan disetujui oleh manajer auditor dan partner. Auditor senior bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan audit dan pada umumnya memiliki pengalaman 2-5 tahun dalam akuntansi publik. Selanjutnya ada manajer. Manajer pada kantor akuntan publik biasanya mempunyai paling tidak 5 tahun pengalaman dalam akuntansi publik. Manajer pada umumnya tidak berada di kantor klien untuk melakukan audit secara harian yang merupakan tanggung jawab auditor senior. Manajer dapat bertanggung jawab atas penyelidikan 2 atau lebih perikatan audit sekaligus. Kemudian yang terakhir ada rekan atau partner. Rekan atau pemilik adalah orang-orang yang memiliki kantor akuntan publik. Mereka mengembangkan tanggung jawab penuh atas kegiatan-kegiatan kantor akuntan publik dan praktiknya serta memegang peran utama dalam pengembangan klien. Selanjutnya, kita bahas mengenai fungsi-fungsi organisasi profesi akuntan publik. Seperti kita ketahui, pada umumnya organisasi tentu memiliki beberapa bagian dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Begitupun juga dengan organisasi profesi akuntan publik. Di sini dapat kita lihat bahwa organisasi profesi akuntan publik memiliki 4 bagian berbeda dengan tugasnya masing-masing. Yaitu yang pertama ada bagian pemeriksaan atau audit. Apabila pada waktu menyatakan suatu pendapat positif, praktisi harus secara jelas menyatakan apakah menurut pendapatnya asersi disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau telah dinyatakan. Kemudian yang kedua ada bagian konsultasi, di mana bagian ini berfungsi untuk menawarkan macam-macam jasa yang dirancang untuk memacu efektivitas dan efisiensi bisnis kliennya. Kemudian yang ketiga ada bagian perpajakan. Bagian ini berfungsi menyusun surat pemberitahuan pajak dari perusahaan dan perseorangan, baik yang merupakan kliennya maupun yang bukan. Dewasa ini hampir semua kantor akuntan dapat memberikan penyuluhan pajak. Kemudian yang terakhir ada bagian penelitian dan pelatihan. Bagian ini berfungsi sebagai penunjang sama seperti bagian administrasi dalam kantor tersebut. Dan di luar organisasi, bagian ini memberikan jasa-jasa dalam bidang latihan pegawai-pegawai langganan. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai standar audit yang berlaku umum. Standar audit yang berlaku umum menurut pernyataan standar auditing atau PSA nomor 01 SA seksi 150 standar auditing itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada standar umum yang di dalamnya ada beberapa poin. Yang pertama yaitu audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
Kemudian yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Kemudian yang kedua ada standar pekerjaan lapangan, yaitu ada beberapa poin yang harus ditaati. Yang pertama yaitu pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Kemudian yang kedua, auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan. Dan selanjutnya untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit. Kemudian yang ketiga, auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit. Kemudian yang ketiga ada standar pelaporan, yaitu yang pertama ada poin auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya, auditor dalam laporan auditnya harus mengidentifikasikan mengenai keadaan di mana prinsip akuntansi tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kemudian yang ketiga, jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan secara informatif belum memadai, auditor harus menyatakan alasannya dalam laporan audit. Kemudian yang terakhir, auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau menyatakan bahwa pendapat tidak dapat diberikan. Jika auditor tidak dapat memberikan suatu pendapat, auditor harus menyebutkan bukti alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan tersebut. Ya, standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya sehubungan dengan audit yang dilakukan atas laporan keuangan historis kliennya. Pedoman umum yang dimaksud adalah berupa 9 standar auditing yang berlaku umum yang dikembangkan oleh AICPA. Ya, adapun standar dan praktik pengendalian mutu dalam profesi akuntan publik yang mencakup 9 standar mutu yang ditetapkan oleh AICPA atau American Institute of Certified Public Accountants, yaitu yang pertama ada unsur independensi, yaitu semua karyawan yang melibatkan diri dalam perjanjian kerja harus memenuhi persyaratan kode etik jabatan dari AICPA. Adapun contoh prosedurnya yaitu setiap sekutu atau partner dan karyawan harus mengisi suatu kuesioner tentang independensi setiap tahun, seperti pemilikan saham dan keanggotaan dalam dewan direksi. Kemudian yang kedua, ada unsur penugasan karyawan dalam kontrak kerja. Setiap karyawan yang terlibat dalam perjanjian kerja harus memiliki tingkat pendidikan formal dan keahlian yang memadai. Adapun contoh dari prosedur ini yaitu adalah penugasan karyawan ditangani oleh seorang sekutu atau partner yang mengenal klien yang bersangkutan dan dilakukan sekurang-kurangnya 2 bulan sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada unsur konsultasi. Apabila ada sekutu atau karyawan yang menghadapi kesulitan teknis, prosedur yang ada harus sedemikian rupa hingga dapat dipastikan bahwa mereka akan mendapatkan pengarahan-pengarahan dari tenaga yang cukup ahli. Adapun contoh dari prosedur ini yaitu direktur kantor akuntan bersangkutan dalam bidang akuntansi dan auditing harus selalu siap untuk dimintai berkonsultasi dan harus sudah menyetujui semua perjanjian kerja sebelum semuanya terselesaikan. Kemudian yang keempat ada unsur supervisi atau pengawasan. Ya, dalam setiap perjanjian kerja harus ditetapkan kebijakan yang mengatur sistem pengawasan yang layak pada setiap jenjang kerja. Adapun contoh prosedur ini yaitu program pemeriksaan yang akan dilaksanakan harus dipelajari dan disetujui oleh seorang sekutu bidang auditing sebelum dilaksanakannya pemeriksaan yang terinci. Ya, unsur standar selanjutnya ada penerimaan karyawan. Semua pegawai baru harus mampu melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Contoh dari prosedur ini adalah semua calon pegawai harus diwawancarai dan disetujui oleh seorang partner bidang personalia dan sekutu lain yang akan membawahi calon bersangkutan dalam pekerjaannya. Kemudian unsur standar selanjutnya yaitu pengembangan keahlian. Setiap karyawan harus mengembangkan kemampuan profesionalnya agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Contoh dari prosedur ini yaitu setiap karyawan harus mengikuti pendidikan lanjutan sebanyak 40 jam dalam setahun, ditambah beberapa jam lagi seperti yang disarankan oleh sekutu bidang personalia. Kemudian standar selanjutnya yaitu hubungan dengan klien dan dengan calon klien. Ya, semua calon klien dan klien yang ada harus selalu dievaluasi untuk memperkecil kemungkinan terjalinnya hubungan dengan manajemen yang kejujurannya diragukan. Contoh prosedurnya yaitu sebelum diterimanya seorang calon klien, suatu formulir evaluasi klien mengenai hal-hal seperti komentar dari auditor yang terdahulu dan evaluasi manajemen harus selalu diisi terlebih dahulu. Kemudian standar yang ke-8 yaitu ada inspeksi. Harus ada kebijakan dan prosedur tertentu untuk memastikan bahwa prosedur yang dimaksudkan untuk memenuhi ke-8 unsur pengendalian mutu lainnya dijalankan secara konsisten.
Contoh dari prosedur ini yaitu sekutu di bidang pengendalian mutu harus selalu menguji prosedur-prosedur pengendalian mutu setidak-tidaknya setiap tahun untuk memastikan bahwa kantor akuntan itu telah menaati semua prosedur tersebut dengan baik. Kemudian standar yang terakhir yaitu pemantauan prosedur. Pemantauan prosedur adalah suatu prosedur yang dibuat untuk menjamin bahwa setiap elemen sistem pengendalian mutu ditetapkan secara efektif. Contoh dari prosedur ini yaitu partner bagian pengendalian mutu harus menguji prosedur pengendalian mutu setidaknya setahun sekali untuk memastikan kepatuhan KAP. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga dapat menambah wawasan rekan-rekan sekalian. Selalu jaga kesehatan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.